Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Saya ini sebetulnya seperti kalau bilang saya juga belum bisa selesai SPP karena kita jadi ini adalah langkah awal pertama menuju pembentukan sekolah reforma agraria yang akan dilakukan secara rutin ke depan. Pusat Pendidikan P4. Nah, P4 itu apa ya? Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila. Pusat Pendidikan P4. Kita datang dengan bis besar-besar. Kemana kita mau pendidikan P4? Ke pusat pendidikan P4. Dan diam di situ. Ya, nah ini tempat paling aman adalah tempat di mana bisa diatur. Kader yang baik itu memerlukan 3 syarat. 1, niat yang tulus. Niat yang tulus untuk ikut sesuatu perbuatan, sesuatu cita-cita. Yang kedua, keberanian untuk bersikap dan berbuat. Kalau niatnya tulus tapi nggak berani, keberanian. Dan yang ketiga, pengetahuan. Kalau benci ingat, kalau cinta mudah lupa. Gerakan tani yang ikut kepada partai politik PNI kah, atau gerakan PSI dan lain sebagainya biasa pada masa itu. Nah, karena itu gerakan reforma agraria itu tujuannya itu adalah tujuan kemerdekaan nasional. Indonesia yang merdeka, merdeka, dan menunggang dulu yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. kalau misalnya di pertanian ya, cara produksi pertanian gampangnya ya, cara produksi yang petani, maka itu tercermin dari budaya taninya. Budaya taninya apa misalnya? Dia duduk-duduk di sawah gitu, sambil talinya di ini kalau ada burung datang. Beda dengan cara produksi industri. Cara produksi di industri yang alat-alatnya, tenaga produksinya, produknya, dan kemudian efeksinya ke budaya itu juga beda kan? bagaimana sejarahnya orang mendirikan hati ini di atas tanah. Memang kalau kita tanya sama masyarakat, sekarang ini sudah beralih ke tangan Pak Haji Anu, ini tiba-tiba menjadi milik dari yayasan apa yang namanya tahun itu. Jadi komposisi tenaga kerja di dalam satu kompleks 200 hektar itu diatur oleh koperasi produksi. Itu bukan seperti yang serikat penerima sudah, bukan. Itu namanya sistem produksi yang disebut di dalam literatur ini tanahnya dimiliki bersama secara kolektif. Artinya pengetahuan kita itu harus di-upgrade, diberi kapasitas pengetahuan yang lebih luas, tidak hanya memahami jangan ruang hukum, advokasi, bagi hukum kritis dan lain-lain, tapi mungkin ada level lain yang harus ini. Tapi harus juga ada tipikal organizer yang mau nggak mau ini jadi kebutuhan KPK. Yang paling penting adalah analisis.
kita semua tahu soalnya sekali lagi saya ingin punya struktur. Struktur untuk apa? Satu, pembagian pekerjaan. Nah, itu tergantung dari nanti jenis organisasi. Artinya kan kita ngobrol orang bule begini, tunggu dulu. Periksanya Prancis Selatan Barat yang bisa jadi berbeda dengan Prancis Utara. Jadi walaupun sama-sama Prancis berbeda, sama dengan kita. Belum apalagi ya Indonesia terus Amerika yang sama-sama suku satu suku saja berbeda kan karena tergantung sejarah keluarganya. Posisi teman-teman itu sebagai fasilitator di dalam kasus untuk kemudian terlibat di dalam masyarakat untuk melihat satu realitas sosial apapun. Sejarah lahirlah konsep bantuan hukum. Tidak serta-merta memang menyebut bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural itu juga hasil sebuah proses di mana ada pertemuan-pertemuan atau orang hukum, non hukum dan sebagainya. Inilah sebenarnya sebuah proses semacam bukan perkawinan ya, konsep pemikiran bersama antara ilmu hukum dan ilmu sosial berkembang pada saat itu. Kalau pengalaman di organizer tuh kadang kita tuh hanya 1% bicara kepemimpinan, ya bicara kaderisasi. Yang lebih penting dan mendorong banyak energi itu adalah perjuangan atas tanahnya, bukan organisasinya. Bagaimana misalkan media massa digunakan untuk kampanye oleh teman-teman? Bagaimana biar ya sederhananya begini, kalau teman-teman punya isu, bagaimana caranya isu ini bisa di-amplify, bisa dimunculkan, dipublikasikan lewat media-media mainstream. Tapi hari ini nggak begitu. Yang menulis panjang itu kesulitan dapat uang. Tulisan panjang, di-share, kita sama Dewi kita baca gitu ya. Udah, baru kita nilai. Tapi selebihnya cuma nggak berani untuk berpindah ke bidang. Tapi kalau sekarang pendek-pendek, 160 karakter kalau bisa di Twitter. Bahkan zamannya sudah lebih. Satu proses pendidikan dan proses kaderisasi yang memastikan terutama pengurus-pengurus KPA dan kader-kader di wilayah siap untuk menjadi pengurus sekaligus kader gerakan reforma agraria yang akan dijalankan oleh KPA. Tujuan utama adanya pendidikan kader ini adalah pengurus seknas dan KPA wilayah. Harapannya yang pertama itu paling tidak akan bisa membuat pendidikan seperti ini di wilayah untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh nasional. Banyak manfaat yang saya dapat di sini. Yang sebelumnya saya tidak mengetahui tentang banyak hal, sehingga setelah saya mengikuti acara ini saya mengetahui tentang banyak hal. Demi kehormatanku. Demi Tuhan semesta alam. Selama penindasan dan ketidakadilan agraria masih bercokol di bumi pertiwi. Selama itu pula saya berikrar. Akan terus berikhtiar menggunakan pengetahuan. Kemampuan dan keahlian saya untuk perjuangan reforma agraria dan kehidupan rakyat. Atas nama Angkatan Pertama Pendidikan Kader Reforma Agraria.
Terima kasih kawan-kawan.